Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nardina Zahra. Saya adalah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk program studi manajemen Perbanas Institut Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Administrasi dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Stefanus Sadana. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang change management atau manajemen perubahan. Change management atau manajemen perubahan adalah suatu disiplin atau pendekatan yang digunakan dalam organisasi untuk mengelola dan mengarahkan perubahan yang terjadi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Manajemen perubahan atau change management menurut Potts dan Lamarche 2004 merupakan proses sistematis penerapan pengetahuan, alat, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan dengan mentransformasikan suatu organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan yang diinginkan di masa depan. Pada umumnya, perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Terdapat dua faktor yang mendorong organisasi untuk melakukan manajemen perubahan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang mendorong organisasi untuk melakukan manajemen perubahan dipengaruhi oleh kinerja organisasi, di mana jika organisasi yang mengalami kinerja buruk atau tidak mencapai target, hal ini dapat menjadi motivasi untuk melakukan perubahan. Contohnya, menurunnya penjualan dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua yaitu inovasi. Inovasi mendorong untuk menciptakan produk atau layanan baru atau meningkatkan efisiensi operasional yang dapat memicu perubahan. Contohnya seperti perusahaan teknologi yang mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Yang ketiga ada budaya organisasi. Upaya untuk mengubah budaya kerja seperti menjadi lebih kolaboratif atau orientasi pada pelanggan dapat mendorong perubahan dalam perilaku karyawan. Contohnya seperti pergantian kepemimpinan yang berusaha mempromosikan budaya kerja yang lebih inklusif. Yang keempat ada kepemimpinan baru. Kepemimpinan baru dengan visi atau strategi yang berbeda dapat membawa perubahan dalam organisasi. Contohnya seperti CEO baru yang membawa perubahan strategis dalam arah perusahaan. Yang kelima ada efisiensi dan produktivitas. Upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional atau produktivitas karyawan dapat memicu perubahan dalam proses kerja atau penggunaan teknologi baru. Contohnya seperti implementasi sistem manajemen produksi yang lebih canggih. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh krisis internal. Masalah internal seperti konflik antar departemen atau masalah keuangan dapat memicu perubahan dalam manajemen organisasi. Contohnya seperti krisis finansial yang memerlukan restrukturasi perusahaan. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang mendorong organisasi untuk melakukan manajemen perubahan dipengaruhi oleh perubahan pasar. Perubahan dalam preferensi pelanggan atau permintaan pasar dapat mempengaruhi produk atau layanan yang diperlukan. Contohnya seperti munculnya tren makanan sehat dapat mendorong restoran untuk menawarkan menu yang lebih sehat. Yang kedua ada regulasi pemerintah. Perubahan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah dapat memaksa perusahaan untuk menyesuaikan praktik bisnis mereka. Contohnya seperti perubahan dalam peraturan lingkungan dapat memerlukan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga ada teknologi. Kemajuan teknologi dan perkembangan baru dalam industri dapat memerlukan perubahan dalam sistem teknologi informasi atau proses produksi. Contohnya seperti perusahaan retail harus beradaptasi dengan meningkatnya perdagangan elektronik. Yang keempat ada persaingan. Ketatnya persaingan di pasar dapat memaksa perusahaan untuk mencari cara baru untuk membedakan diri atau meningkatkan kualitas produk. Contohnya seperti persaingan yang ketat dalam industri ponsel cerdas mendorong inovasi terus-menerus. Yang terakhir yaitu perubahan demografi. Perubahan dalam demografi, populasi seperti pertambahan jumlah generasi baru atau penurunan jumlah populasi kerja dapat mempengaruhi strategi rekrutmen dan pengembangan. Contohnya seperti kekurangan tenaga kerja karena penuaan populasi dapat memicu perubahan dalam strategi rekrutmen dan retensi karyawan. Selanjutnya ada 3 jenis manajemen perubahan berdasarkan sifatnya menurut Haris Chandra 2007.
Yang pertama ada smooth incremental change. Smooth incremental change adalah perubahan yang terjadi secara lambat, sistematis, dan bisa diprediksi. Perubahan ini mencakup sebagian atau seluruh rentetan perubahan dalam kecepatan yang konstan. Yang kedua ada bumpy incremental change. Bumpy incremental change adalah perubahan yang mempunyai periode relatif stabil dan sesekali menjadi lebih cepat karena dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi dan bisa juga berasal dari internal, seperti adanya tuntutan dalam meningkatkan efisiensi dan metode kerja. Yang ketiga ada discontinuous change. Discontinuous change adalah perubahan yang ditandai dengan adanya pergerakan yang cepat terhadap struktur, budaya, dan strategi secara bersamaan. Perubahan ini lebih bersifat revolusioner dan cepat. Umumnya, perubahan tidak terjadi secara instan. Terdapat 3 hal yang mengharuskan organisasi melakukan perubahan. Yang pertama, yaitu keadaan organisasi saat ini. Langkah ini merupakan langkah pertama dalam manajemen perubahan, karena ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan area yang memerlukan perubahan. Yang kedua, yaitu transisi. Hal ini merujuk pada periode di antara keadaan organisasi saat ini dan keadaan organisasi di masa depan. Hal ini menggambarkan fase di mana perubahan sebenarnya terjadi. Dalam proses transisi ini, melibatkan perencanaan, implementasi, dan pengelolaan perubahan yang mencakup langkah-langkah seperti komunikasi perubahan kepada karyawan, pelatihan, perubahan dalam proses kerja, dan pemantauan pelaksanaan perubahan. Dan yang terakhir yaitu keadaan organisasi di masa depan. Hal ini harus didefinisikan secara jelas dan dapat diukur. Ini membantu organisasi untuk mengevaluasi apakah perubahan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ada 3 model proses perubahan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Lewin's Three-Step Change Model, yang kedua ada Nadler's Congruence Model, dan yang ketiga ada Kotter's Process of Leading Change. Selanjutnya ada Lewin's Three-Step Change Model. Model ini mencakup 3 tahap utama, yaitu unfreezing, changing, dan rephrasing. Model ini membantu dalam memahami dan mengelola proses perubahan di dalam organisasi. Yang pertama ada unfreezing. Pada tahap ini, perusahaan perlu memiliki pemahaman kebutuhan perubahan. Organisasi atau perusahaan perlu memahami alasan dan kebutuhan di balik perubahan. Ini melibatkan menyadari adanya masalah atau tantangan yang memerlukan tindakan perubahan. Yang kedua, mengkomunikasikan rasa mendesak. Ini menciptakan kesadaran akan pentingnya perubahan dan mendorong karyawan untuk merasakan rasa mendesak untuk melakukan perubahan. Dan yang ketiga, menghilangkan resistensi, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi resistensi atau hambatan yang mungkin muncul selama proses perubahan. Selanjutnya ada changing. Pada tahap ini, perusahaan mulai mengimplementasikan perubahan. Dengan mengenalkan perubahan yang direncanakan, ini bisa mencakup perubahan pada kebijakan, prosedur, struktur organisasi, atau budaya perusahaan. Selanjutnya, perusahaan mulai mengelola perubahan dengan efektif, yaitu dengan mendukung karyawan selama proses perubahan dengan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan. Penting untuk memastikan pemahaman yang baik dan penerimaan terhadap perubahan ini. Yang ketiga ada rephrasing. Perusahaan mulai mengkonsolidasikan perubahan, di mana memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan telah diterima dan terbakukan sebagai bagian dari rutinitas dan budaya organisasi. Yang kedua, memastikan keberlanjutan, yaitu menjaga dan memperkuat perubahan melalui pengakuan formal, insentif, dan pendukungannya. Hal ini membantu mencegah kembali ke keadaan sebelum perubahan. Model Lewin's Three-Step Change Model ini menggambarkan perubahan sebagai proses yang membutuhkan persiapan dan pengelolaan yang baik untuk memastikan bahwa perubahan diadopsi dengan baik oleh anggota organisasi dan diterapkan secara efektif. Lewin menekankan pentingnya mengatasi resistensi dan memastikan bahwa perubahan menjadi bagian integral dari organisasi melalui proses rephrasing.
Yang kedua ada Nadler's Congruence Model. Congruence Model adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh David Nadler dan Michael Tushman. Model ini membahas tentang hubungan antara berbagai unsur dalam organisasi dan mengusulkan bahwa organisasi yang efektif adalah yang mengelola keselarasan atau kongruensi antara unsur-unsur tersebut. Keselarasan ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan elemen-elemen utama organisasi agar sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Yang pertama ada input atau masukan. Ini merupakan elemen-elemen dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Ini termasuk faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, pasar, teknologi, dan keadaan ekonomi. Selanjutnya ada informal organization. Informal organization ini mengacu pada dinamika informal dalam organisasi, seperti budaya, norma, dan nilai-nilai yang mempengaruhi interaksi dan perilaku di dalam organisasi. Selanjutnya, formal organization. Formal organization ini meliputi struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan mekanisme pengambilan keputusan di organisasi. Yang selanjutnya ada people atau individu. Ini termasuk seperti kompetensi, keahlian, motivasi, dan perilaku individu di dalam organisasi. Dan yang keempat ada work. Ini merupakan pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir ada output atau keluaran. Ini merupakan hasil-hasil yang dihasilkan oleh organisasi seperti produk, layanan, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada Kotter's Process of Leading Change. Model perubahan menurut John Kotter ini sering disebut sebagai the 8-step process of leading change. Ini merupakan suatu pendekatan yang populer dalam manajemen perubahan. Model ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola perubahan yang efektif. Kotters mengatakan terdapat 8 langkah dalam proses perubahan. Yang pertama ada establish a sense of urgency atau membangun rasa mendesak. Langkah pertama ini membuat kesadaran tentang perlunya perubahan di seluruh organisasi. Ini melibatkan komunikasi yang jelas tentang alasan-alasan mengapa perubahan diperlukan dan mengapa saat ini adalah waktu yang tepat untuk bergerak. Yang kedua ada create a guiding coalition atau membentuk koalisi pemandu. Setelah keadaan mendesak, perusahaan perlu mengumpulkan tim atau kelompok pemimpin yang kuat yang dapat mendukung perubahan. Koalisi ini harus memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk memimpin perubahan. Yang ketiga ada develop a transformational vision atau mengembangkan visi transformasional. Hal ini perlu dibuat visi perubahan yang jelas dan inspiratif. Visi ini harus memberikan arah yang jelas kepada organisasi dan menjelaskan bagaimana masa depan yang diinginkan akan terlihat. Yang keempat ada communicate the vision atau mengkomunikasikan visi. Visi perubahan harus dikomunikasikan dengan kuat dan konsisten kepada seluruh organisasi. Ini membantu memastikan bahwa semua orang memahami dan terlibat dalam pencapaian visi tersebut. Yang kelima ada empower action atau memberdayakan aksi. Hal ini mendorong individu dan tim untuk mengambil tindakan yang mendukung visi perubahan. Ini mungkin melibatkan memberikan kewenangan dan sumber daya yang diperlukan. Yang keenam ada generate short-term wins atau menghasilkan kemenangan jangka pendek. Pencapaian kemenangan jangka pendek adalah penting untuk membangun momentum dan meyakinkan orang bahwa perubahan itu membuahkan hasil positif. Kemenangan ini bisa menjadi tonggak yang menggerakkan perubahan. Yang ketujuh ada consolidate gains atau konsolidasi keberhasilan. Setelah mencapai kemenangan jangka pendek, perlu menjaga dan memperkuat perubahan tersebut. Ini melibatkan mengidentifikasi praktik terbaik dan menerapkannya di seluruh organisasi. Dan yang terakhir, make it stick atau mengakar. Langkah terakhir adalah memastikan bahwa perubahan menjadi bagian dari budaya organisasi yang baru. Ini memerlukan pengakuan bahwa perubahan adalah suatu proses keberlanjutan dan perlu dipertahankan.
Model perubahan Kotter ini menekankan pentingnya menggabungkan unsur manusiawi dan organisasi dalam proses perubahan, memahami dan mengelola perubahan secara holistik dengan melibatkan seluruh organisasi adalah kunci kesuksesan dalam mencapai transformasi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, saya mengambil contoh yang terjadi pada PT Bank Jago. Sejak awal berdirinya, Bank Jago mengalami perubahan dari bank konvensional menjadi bank digital. Akar dari bank digital atau Bank Jago ini adalah PT Bank Artos Indonesia yang berdiri pada tahun 1992 di Bandung. Di awal berdirinya, Bank Artos menjalankan operasionalnya dengan berpusat di Bandung. Kemudian, di tahun 1996, bank ini membuka kantor cabang di Jakarta. Pada tahun 2016, perusahaan tersebut resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan kode emiten ARTO. Bank Artos memasuki era baru di tahun 2019 dengan terjadi perubahan pemegang saham pengendali karena adanya akuisisi yang dilakukan oleh dua perusahaan keuangan besar, yaitu PT Metamorphosis Ecosystem Indonesia dan WealthTrack Technology Limited. Tahun 2020 menjadi momentum lahirnya Bank Jago, karena perusahaan resmi berganti nama menjadi PT Bank Jago Tbk. Di tahun ini juga, Goto yaitu Gojek Tokopedia Tbk lewat PT Dompet Karya Anak Bangsa masuk sebagai pemegang saham strategis non-pengendali dengan kepemilikan 22,16%. Pada Maret 2021, perusahaan menjalin kemitraan strategis dengan PT Bibit tumbuh bersama. Berbagai kolaborasi strategis inilah yang semakin memperkuat Bank Jago dalam menghadirkan inovasi dalam keuangan digital masyarakat. Di tahun yang sama, PT Bank Jago juga menghadirkan aplikasi Life-Centric yang memberikan kemudahan. Seiring bertumbuhnya Bank Jago sebagai bank digital di tanah air, perusahaan pun meluncurkan aplikasi Jago, yaitu aplikasi Life-Centric yang membantu pengaturan keuangan dengan cara inovatif. Berbagai keterobosan dilakukan untuk menghadirkan layanan keuangan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Kemudian saya mengambil jurnal dengan judul Transformasi Digital PT Bank Jago Tbk dari bank konvensional menjadi bank digital sebagai jurnal referensi saya untuk materi manajemen perubahan ini. Jurnal ini membahas transformasi atau perubahan pada strategi bisnis dari PT Bank Jago Tbk yang merupakan suatu perubahan digital dari sebelumnya, yaitu Bank Artos yang merupakan sebuah bank konvensional yang kemudian berubah menjadi bank digital dengan nama Bank Jago. Dari penjelasan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa manajemen perubahan adalah pendekatan yang digunakan dalam organisasi untuk mengelola perubahan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara efisien. Ini melibatkan perencanaan, komunikasi, dan pemantauan perubahan, serta memperhatikan aspek budaya organisasi dan keterlibatan pemangku jabatan. Model perubahan seperti yang dikembangkan oleh Lewin, Nadler, dan Kotter menawarkan panduan langkah demi langkah untuk memandu organisasi dalam mengelola perubahan dengan sukses. Manajemen perubahan memainkan peran kunci dalam membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah dan berkembang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.